Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Di mana di sini saya mau mewawancarai Ibu. Saya Sarifah Rumaisa, asal institusi SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya. Di sini saya akan mewawancarai identifikasi masalah dari LK 1.1 yang sudah kami buat ya. Jadi di sini yang saya wawancarai ini adalah seorang pakar, Ibu Aminah ya, di mana beliau adalah guru penggerak dan juga teman sejawat saya di SMA Negeri 2 Abia. Baik Bu, kita mulai saja Bu ya. Jadi di sini ada 5 jenis masalah yang saya angkat. Yang pertama, literasi dan numerasi. Jadi masalahnya di sini adalah kurangnya minat baca peserta didik terhadap materi fisika, kemudian rendahnya matematika dasar untuk peserta didik, sehingga dalam melanjutkan materi ajar itu sulit Bu ya, karena kalau dalam numerasi itu untuk tingkat perkalian pembagian bahkan pecahan itu masih sangat rendah. Jadi menurut Ibu akar permasalahannya ini bagaimana Bu? Terima kasih Ibu Syarifah. Juga sebuah penghormatan buat saya ya Bu ya, Ibu telah menjumpai saya pada hari ini. Baik Ibu, saya akan mencoba menjawab apa yang menjadi permasalahan dari Ibu. Yang pertama adalah tentang literasi ya Bu ya. Yeah. Oke Bu. Tadi masalah yang Ibu angkat adalah minatnya, kurangnya minat baca anak-anak, itu akar permasalahannya. Iya Bu, itu sudah lumrah kita jumpai Ibu pada anak-anak kita sekarang ini. Tingkat membaca pada anak-anak kita sekarang sangat rendah Bu. Jadi rendahnya minat baca tersebut barangkali Bu juga ada penyebabnya oleh teknologi yang membawa pengaruh besar buat anak-anak kita sekarang. Bukannya teknologi itu mereka tidak membaca, yang membaca juga di situ Bu. Tapi ini yang kita khususkan adalah membaca dalam bagian pendidikan, ilmu pengetahuan. Mungkin itu yang menjadi permasalahan kita, terganggunya oleh gadget. Terus solusi yang bisa kita berikan kepada anak-anak tersebut yang literasinya rendah, itu bisa misalnya Ibu membuat program membaca 5 menit Bu sebelum belajar. Nah setelah membaca nanti, untuk Ibu mengetahui apa yang dia baca anak-anak itu dipahami atau tidak, Ibu berikan mereka kesempatan menyampaikan resume dari apa yang dia baca. Jadi Ibu bisa mengacak. Dalam sekali pertemuan Ibu bisa meminta murid 1 atau 3 orang untuk menyampaikan hasil yang dia baca. Baik itu dia membaca buku mata pelajaran maupun bagian pendidikan yang lainnya. Terus sediakan Ibu di dalam kelas itu ada pojok baca Bu. Pojok baca itu di situ, di pojok baca tersedia berbagai macam buku pengetahuan yang referensinya itu boleh terbaru, boleh yang lama. Nah nanti anak-anak kita beri pilihan apakah dia mau membaca buku pembelajarannya atau buku yang tersedia di pojok baca. Terus mungkin solusi yang selanjutnya, kita juga bisa berkolaborasi dengan pihak perpustakaan, misalnya dengan membuat sebuah sayembara atau perlombaan tentang membedah buku. Jadi nanti dengan ada perlombaan tersebut kan tingkat kunjungan ke perpustakaan itu lebih tinggi ya, gitu. Jadi mungkin itu adalah solusi bagi literasi. Terus kalau nggak salah Ibu juga menyinggung tentang numerasi ya Bu ya. Ya. Ini juga parah Bu, numerasi. Numerasi ini kalau kita lihat dalam rapor pendidikan tuh hampir rata-rata sekolah itu merah. Kenapa bisa jadi seperti itu? Nah mungkin akar permasalahannya ini pas kebetulan saya ini adalah guru matematika Bu. Itu saya sering menjumpai anak-anak terkadang kan pemahaman konsep itu rendah sekali. Karena rendahnya tingkat pemahaman konsep, jadi untuk menyelesaikan sebuah soal yang ada dengan terkait dengan numerasi itu sudah istilahnya membuat anak linglung, gampang. Karena dia tahu numerasi itu hanya hitungan secara aljabar.
Misalnya 2A tambah 3A seperti itu. Sebenarnya numerasi itu nggak hanya tergantung pada yang kita lihat dengan menggunakan 4 operasi kali bagi tambah kurang, tetapi dalam sebuah bacaan juga memuat 4 operasi matematika tersebut. Contohnya saja Bu nih, anak-anak rendah minat numerasinya, kita bilang saja selisih 5 dari 3 adalah selisih 5 dan 3 adalah, selisih itu adalah operasinya pengurangan. Tetapi anak-anak bisa bingung gitu. Jadi solusi yang barangkali yang dapat kita berikan kepada murid itu yang pertama, kita guru ini benar-benar menyampaikan dulu pemahaman konsep pada anak-anak. Secara perlahan, satu konsep terpahami anak-anak, langsung kita berikan dia itu tingkat yang lebih tinggi di level konsep selanjutnya. Terus juga kita harus memberikan bahasa-bahasa lain daripada yang ada di dalam matematika. Misalnya kalau tambah itu secara bahasa Indonesianya adalah jumlah, hasil kali, hasil bagi, selisih. Itu bahasa-bahasa seperti harus sering kita perdengarkan kepada bahasa lain dalam perhitungan. Ya, dalam perhitungan. Betul sekali Bu. Mungkin itu yang untuk numerasi dan literasinya Bu. Ya Bu. Selanjutnya untuk jenis permasalahan metode pembelajaran. Ya, kita sering melihat kurangnya minat baca, kurangnya semangat peserta didik itu di dalam kelas, tampak bosan, kemudian kelas menjadi monoton dan tidak hidup. Itu berdampak dari analisisnya, mungkin guru ya Bu ya, gurunya tidak terlalu untuk metodenya tidak terlalu memperhatikan metode pembelajaran. Jadi lebih sering ceramah saja atau yang lain gitu kan. Bagaimana Bu menurutnya solusinya? Baik Bu. Akar permasalahannya. Ya, akar permasalahan daripada metode pembelajaran. Kita patut berterima kasih juga kepada pemerintah ya Bu yang sekarang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Itu sangat banyak manfaatnya Bu. Mungkin juga salah satu untuk mengatasi permasalahan yang Ibu angkat. Ya. Betapa banyaknya kita dijumpai anak-anak itu bosan ketika belajar. Kenapa dia bisa bosan? Kita perlu introspeksi diri selaku guru. Karena di sana kan kita menjadi istilahnya, tugas kita guru ini menuntun mereka. Bagaimana kita cara menuntun mereka sementara mereka bosan? Jadi kita yang perlu banyak mengetahui, misalnya ubah metode yang sudah sering kita gunakan. Jika dengan satu metode ini tidak bisa membuat sebuah perubahan, kita cari metode yang lain. Jadi guru harus banyak belajar, harus menjadi pembelajar sepanjang hayat, harus bisa belajar secara mandiri. Itu. Kemudian setelah kita rubah metode, penuhi kebutuhan si siswa. Apa kebutuhannya? Misalnya saat itu siswa itu punya 5 kebutuhan. Misalnya ada yang sering kita, kenapa kamu bosan? Kenapa kamu ngantuk? Karena ada bahagian kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalnya apa? Dia lapar. Kita berikan dulu kesempatan dia sekitar 1 atau 2 menit untuk mencicipi jajanan. Nah, dia nanti akan fresh kembali. Kemudian selain kita merubah metode tadi, untuk solusi yang lainnya itu juga bisa dengan kita penuhi kebutuhan belajar murid itu. Murid kan punya gaya belajar yang berbeda. Karakter kan? Ada karakternya yang berbeda. Misalnya ada anak yang visual, kemudian juga ada anak yang kinestik, sukanya gerak langsung praktek. Kemudian ada juga anak yang audio, dia cepat nangkap ketika dijelaskan oleh gurunya. Jadi seorang guru itu untuk mengatasi suasana kelas yang monoton, juga pahami kebutuhan belajar murid tadi. Jika anak itu kinestik, juga metode belajarnya. Anak ini audio, ini metode belajarnya. Bukan dalam artian kita pisahkan kinestik, duduknya dengan kinestik, tidak seperti itu. Kemudian juga bisa dengan penerapan KSI, kompetensi sosial emosional. KSI itu kalau kita lihat sekarang ice breaking bahasa lainnya. Nah, bisa dengan ice breaking. Ketika beberapa berselang waktu udah bosan, kita bisa menerapkan salah satu ice breaking. Jadi guru lagi-lagi guru yang harus
giat untuk mengembangkan potensi dirinya. Iya, iya betul Bu. Ya, udah Bu ya. Sekarang kita beralih ke masalah selanjutnya, yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Jadi di sini kita tahu banyak ya Bu ya, keterbatasan kita. Jangankan orang lain, mungkin saya sendiri Bu ya, dalam pemanfaatan ekonomi di dalam pembelajaran pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran itu sangat masih rendah. Malas kadang-kadang untuk membuat PowerPoint atau apa seperti itu ya. Gimana itu Bu akar permasalahannya? Iya Bu, baik. Jika kita berbicara tentang teknologi, tidak sedikit kita jumpai Bu, masih terdapat sebagian guru yang kurang menguasai teknologi dalam pembelajaran. Nah, ini bukan tidak bisa Bu ya? Tidak bisa, kurang ya, kurang penguasaan. Jadi kadang-kadang bukannya dia tidak mau berbuat. Kadang-kadang kan anak-anak kita sekarang itu teknologi lebih canggih dia daripada gurunya. Gitu. Jadi karena adanya rasa kurang pemanfaatan tadi, jadi untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran itu kurang diminati oleh gurunya. Jadi dia mengabaikanlah. Sebenarnya pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran ini sangat berdampak positif untuk anak-anak. Karena kenapa? Anak-anak itu kadang-kadang dia suka dengan hal-hal yang misalnya kalau Bu kita buat video pembelajaran. Ya. Kalau biasa anak-anak kan dengar dari mulut kita saja, tapi dengan kita menayangkan apa yang ingin kita ucapkan dalam video pembelajaran, mereka kadang-kadang lebih tertarik karena kenapa? Di sana kan banyak aksentuasi yang dia lihat. Sebenarnya apa yang kita sampaikan juga sama dengan apa yang tampil di dalam video. Jadi mungkin solusinya itu yang pertama gurunya dulu harus penguasaan. Gimana sebenarnya penguasaan teknologi bagi gurunya? Kita bisa bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang ada di sekolah, misalnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah yang bidang tertentu, kurikulum, untuk membuat IHT. Tapi jangan lupa dulu Bu, diidentifikasi dulu berapa banyak guru yang penguasaan teknologinya kurang. Nanti berapa banyak guru yang sudah menguasai teknologi. Jadi kita nggak usah membayangkan bahwasanya ini kalau diadain IHT atau workshop di sekolah ini nambah anggaran lagi. Tidak, kita bisa dengan memanfaatkan aset yang sudah ada. Siapa aset yang sudah ada? Guru yang sudah bisa. Kita bisa memanfaatkan dia sebagai tutor untuk mengajarkan guru yang masih rendah tadi. Jadi jangan lupa Bu, setiap ada kegiatan seperti itu, jangan lupa Ibu meminta tagihan dari kegiatan itu, supaya kita lihat hasilnya itu sejauh mana yang kita buat. Mungkin itu solusinya. Baik Bu, selanjutnya ini yang keempat ya, masalah yang keempat yang kita angkat adalah mengenai materi hot. Materi hot ya. Jadi ini kesulitan siswa-siswa kita dalam mengerjakan soal, dalam memahami soal, dan kita tahu bahwa materi hot itu jangan selalu kita identikkan dengan perhitungan. Ya Bu ya, pengetahuan konsep pun juga memerlukan materi hot ini. Jadi bagaimana ini Bu solusinya? Apa akar permasalahan mengenai materi hot ini? Ya Bu, kalau kita berbicara materi hot tidak terlepas dari berbagai macam bentuk soal. Ya bukan. Soal yang dimaksud di sini bukan hanya sebagai perhitungan fisika, kimia, matematika. Bahasa Indo juga. Itu seperti contoh. Bahasa Indo itu sedikit aja berubah kalimatnya. Terkadang anak-anak sudah nggak bisa. Seperti saya sampaikan di awal tadi Bu, terkadang pemahaman konsep itu masih rendah. Pemahaman konsep itu rendah. Nggak hanya pemahaman di konsep matematika, di bahagian yang lain pun juga sebenarnya non eksak. Anak-anak mungkin hanya mengetahui, contohnya kita berbicara tentang sejarah, dia hanya mengetahui sejarah apa yang pernah dia lihat di buku saja, tanpa sebenarnya sejarah itu bisa kita baca di referensi-referensi yang lainnya. Mereka berpatokan pada buku paket yang ada. Jadi solusi bagi untuk soal hot ini, kalau menurut saya itu bisa dengan membuat istilahnya seperti les sore, bimbingan belajar di sekolah.
Caranya bagaimana? Kita kembali lagi berkolaborasi dengan pihak sekolah, karena kita sendiri pun juga nggak akan sanggup menjangkau, karena tidak sedikit itu siswa-siswa yang kita dapatkan susah dalam mengerjakan soal-soal HOT. Banyak latihan ya? Banyak latihan, dan ini juga sangat dibutuhkan karena kenapa? Ketika anak-anak selesai dari sekolah, dia akan melanjutkan ke perguruan tinggi, dia bertarung dengan berbagai macam soal. Itu tingkat soal yang diberikan juga sangat-sangat tinggi. Nah, selain bimbingan belajar tadi, juga harus banyak mengerjakan soal-soal latihan, baik secara mandiri maupun terbimbing. Ya Bu, terbimbing ya. Baiklah Bu, ini yang terakhir Bu, penanganan siswa berkebutuhan khusus. Bu, di sini ada siswa yang sulit dalam memahami bacaan materi yang disampaikan, sehingga dalam menulis atau membaca dia agak kurang. Kemudian tunarungu, kurang pendengaran, ya. Jadi akar permasalahannya ini bagaimana menurut Ibu, serta solusi yang bisa diberikan? Memang kalau kita berbicara tentang anak-anak berkebutuhan khusus, mungkin yang ada bayangan dalam kepala kita adalah anak-anak yang sekolah di sekolah luar biasa. Iya, SLB kan? SLB. Sebenarnya sekolah biasa pun juga bisa menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan inklusif. Nah, mungkin ketika Ibu mengatakan tunarungu, saya dalam mengajar sehari-hari juga menjumpai yang seperti Ibu sampaikan. Itu nama siswanya tidak perlu saya sebutkan. Itu dia tidak bisa menerima apa yang saya sampaikan. Jadi pas begitu saya mendekatkan dia, ternyata dia tidak paham apa yang kita sampaikan. Nah, akar permasalahannya itu adalah karena dia tidak terdengar. Tidak terdengar. Jadi saya sempat bertanya kepada kawannya di kelas. Tadi kawannya menyampaikan bahwasanya dia adalah tunarungu. Nah, ketika kita mendapatkan anak kita yang tunarungu di dalam kelas yang biasa, berarti kita guru ini perlu pendampingan khusus untuk dia. Yang pertama, karena dia kurang mendengar, kita bisa menempatkan dia di posisi paling depan. Ya, Bu. Kemudian kita juga harus sering menghampiri dia. Nah, menghampiri dia karena dia tidak bisa mendengar apa yang kita sampaikan, mungkin barangkali alternatif yang lain yang bisa kita gunakan, kita menulis apa yang ingin kita sampaikan kepada dia. Nanti hasilnya juga diberikan dalam bentuk jawaban tertulis. Itu barangkali. Kemudian kalau akar permasalahan yang saya dapatkan siswa yang saya ajarkan itu, Bu, kami sudah home visit ke rumahnya bersama guru BK. Kebetulan saya menjadi wali kelas di kelas tersebut. Ketika home visit, kami mendengarkan keterangan dari orang tuanya bahwasanya itu adalah bawaan dari sejak lahir. Ketika lahir, anak ini memang pendiam, kurang mau untuk menggerakkan, untuk berbicara. Terus ada juga bahwasanya solusinya itu identitas masalahnya, Bu, ya. Kadang-kadang kita di dalam keluarga itu ada 1 atau 2 orang, ataupun ada keluarga pihak kita yang lain yang kadang-kadang terbawa dengan bahasa-bahasa yang bahasa cadelnya, bukan? Cadel, iya, bahasa cadel yang kurang tepat. Jadi kadang-kadang itu juga membawa pengaruh bagi anak untuk perkembangan. Mungkin itu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Baiklah, Bu, terima kasih atas wawancaranya pada hari ini. Mungkin itu saja, Bu, ya. Terima kasih. Saya tutup, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.